apa Pak? Bisa saya bantu? Oh udah, oke siap. Itu Pak Ramdan pembagian kelompok. Oh pembagian kelompok. Oke Ya oke. ini saya pakai perangkat baru agak sedikit sulit ini. Oh iya ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Mr. Yahya Sanusi yang juga penanggung jawab dari program International Conference. Yang saya hormati para warek, Pak Direktur, Pak LPM, KLP2M, Prodi, dan seluruh kita akademika, pasca saya dan seluruh mahasiswa yang hadir pada malam hari ini yang Allah muliakan. Pertama-tama izinkan saya atas nama Pasca Sarjana yang juga ditunjuk untuk mengkoordinatori kegiatan International Conference on Social and Islamic Studies 2034 untuk menyapa dan sekaligus juga mengawali pertemuan penyusunan artikel yang menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan International Conference. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah mendaftar tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang juga belum berkesempatan hadir, tapi saya yakin Bapak Ibu yakin sekali 1000% yakin bahwa tertarik dan pengen banget sebetulnya ikut. Itu juga ada yang melontarkannya di grup. Kalau ditanya mau ikut nggak, pasti nggak ada yang nggak mau ikut, apalagi sama teman-teman. Tapi saya juga pahami persoalannya tidak semudah itu. Ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah-masalah lain, yang masalah kerjaan yang menyebabkan Bapak Ibu terpaksa harus tidak bisa mengikuti tahun ini. Tapi untuk semester 2 masih ada kesempatan tahun depan bagi yang belum. Tahun depan kita rencanakan program ini akan berjalan setiap tahun. Dari sekarang bisa nabung untuk teman-teman. Ya tahun depan mungkin kita nggak tahu apakah nanti di Bangkok atau mungkin di mana gitu ya. Atau di Brunei mungkin. Atau kalau kata Ekek mungkin di Jepang gitu. Maksudnya Jepang kita mudah-mudahan kegiatan ini bukan sesuai dengan namanya inkonsis, tetapi kita ikonsis. Insya Allah kita akan konsisten setiap tahun akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua, walaupun Bapak Ibu tidak berkesempatan berangkat tahun ini, tapi bagi semester 2 ini adalah tugas akademik, kewajiban akademik. Dan ini akan menjadi salah satu syarat akademik. Untuk semester 4, karena Bapak Ibu semester 4 sudah ada tesis, di mana Bapak Ibu sudah punya bahan yang sebetulnya kalau kata Pak Mul, itu kalau udah ada bahannya 1 jam bisa jadi artikel. Kalau menurut Pak Mul. Karena pengalaman beliau ya, bagi Bapak Ibu mahasiswa tentu tidak semudah itu yang dibayangkan kan begitu. Tapi apapun itu mau semester 2 yang sekarang mulai nulis dari awal, karena itu semester 2 dikelompokkan, satu kelompok 3 orang, ada yang 2. Kalau semester 4 itu 1 orang 1 yang diambil dari artikel dan pembimbing yang diambil dari tesis, yang pembimbingnya adalah pembimbing tesis. Untuk semester 2 HKIPAI pembimbingnya adalah dosen yang sudah ditunjuk. Dan itu bisa ditayangkan Pak Adon tadi. Sehingga yang daftar ini, daftar pembagian kelompok. Sehingga Bapak Ibu yang semester 2 nanti setelah malam ini oleh Pak Mul akan menyampaikan beberapa hal, terutama bagian-bagian pendahuluan dari artikel. Bapak Ibu harus segera berkoordinasi dan kerjasama dengan anggota kelompok untuk menyusun sesuai dengan tugas arahan yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Untuk semester 4, silahkan mulai dari sekarang konsultasi dengan
pembimbing tesis untuk dijadikan artikel. Template-nya nanti Pak Mul akan sampaikan seperti apa, dan harus pakai bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Ada yang tanya kemarin, boleh nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, mana aja. Ya silahkan saja lah, nanti pakai Google Translate, itu juga masih memungkinkan. Nanti kami akan coba prepare. Adapun pembagian kelompoknya Bapak Ibu, ini untuk HKI, ini sudah ada ya. Silahkan Bapak Ibu, di grup juga sudah disampaikan. Dibimbing oleh Prof. Najib. Insya Allah minggu depan Prof. Najib akan ke sini. Minggu depan ya, hari Ahad. Sorry, hari Sabtu beliau ke sini. Mungkin Bapak Ibu yang pembimbingnya Prof. Najib boleh datang ke kampus untuk konsultasi minggu depan. Kemudian untuk HKI lagi ada Pak Rektor. Pembimbingnya adalah Dr. H. Suganda MAG. Itu 2 kelompok. Kemudian turun ke bawah ininya ke HKI. Pak Ramdan. Ini yang share screen. Ya Pak Mul, kamu matikan aja Pak. Pak Mul. Layarnya di HKI dulu, belum, jangan dulu. Ya. Kemudian nanti Pak Rektor juga akan membimbing, ada 2 kelompok ini. Ada Bu Mutiara, ada Pak Sulaiman Indra, Pak Ruslan, Pak Misbah, Pak Sulaiman, Pak Eliasa. Pak Rektor hampir setiap hari dari kampus, mangga konsultasi setiap waktu dengan beliau. Kemudian ada Dr. Hamdan Firmansyah sebagai pembimbing untuk kelompok 45, Pak Teni dan kawan-kawan. Kemudian ada Pak Asep Yudi dan kawan-kawan. Silakan. Pak Hamdan juga ada tinggal di sekitar kampus. Silakan kontak. Ya, nanti kalau butuh kontak person silakan menghubungi sekretariat. Kemudian untuk kelompok 6 dan 7, nah ini ada Pak Ramdan yang tadi jadi moderator. Saya kira udah hafal semua beliau. Ada Pak Dadun dan kawan-kawan, juga ada Pak Sutisna dan kawan-kawan. Pembimbing penulisan artikelnya adalah Bapak Aramdan. Kemudian Pak Adan dan kawan-kawan, sini ada Bu Sipa dan Bu Lucy, nanti konsultasi pembimbingnya dengan Bapak Abdul Muiz, Sekretaris Prodi HKI. Berikutnya untuk PAI, next. Ada lebih banyak nih. Yang pertama ini pembimbingnya adalah Ibu Dr. Haja Eli, yang juga Kaprodi, Pak Ahmad Jamaluddin dan kawan-kawan, serta M. Nuruddin Hadi Mujibur Patah, itu untuk Bu Haja Eli. Kemudian saya sendiri nanti akan membimbing kelompok 11 dan 12, ada Bu Siti Rashidah, Pak Bukhari, kemudian ada Pak Rahmadi, kemudian Pak Radam Syah, Aziz Mustahul Mubarak, Bu Neneng. Dan Pak Mulyawan, nah ini yang akan menjadi narasumber, saya kira sudah haftam, Bu Lili dan kawan-kawan, Bu Amel dan kawan-kawan. Kemudian Pak Dr. Musti Ali, ada Bu Ai dan kawan-kawan, dan Bu Alvina Kur Ani. Itu nanti konsultasi dengan Bapak Dr. Musti Ali. Kemudian Ibu Dewi akan dibimbing oleh Dr. Hajuka, sudah kenal saya kira semua teman-teman dosennya. Kemudian Zul Fahmi juga dibimbing oleh Bapak dosen kita Dr. Hajuka Anwaruddin. Kemudian yang bagian akhir 2 kelompok lagi, Dr. Rashid Ridho membimbing 2 kelompok, yaitu Pak Eko dan kawan-kawan serta Bu Iyang. Pak Rashid Ridho, dan terakhir dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridwan Fauzi. Saya kenalin, Pak Muhammad Ridwan Fauzi ini adalah Dekan Fakultas Tarbiyah. Beliau setiap hari dari subuh sampai tengah malam ada di kampus. Insya Allah beliau standby setiap waktu untuk dikunjungi, untuk diajak konsultasi. Di sini ada Pak Acep, Pak Iwan, dan Pak Ahmad Fauzi Zakaria. Nanti kalau perlu kontak personnya, nanti sekretariat akan menyambungkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, itu yang terkait dengan pembagian ya. Silahkan nanti segera berkoordinasi. Target kita artikel itu selesai dalam maksimal 1 bulan. Insya Allah setiap minggu ada bimbingan. Kita akan dicek progresnya oleh Pak Dr. Mul. Minggu ini, minggu depan, terus sampai 4 kali. Sampai terakhir adalah finishing, kemudian submitting. Untuk submitnya Bapak Ibu, Pak Mul bisa bantu untuk membuka ini, buka aplikasi. Untuk submitnya tidak dikirim WA sebagaimana biasa, tapi Bapak Ibu mengirimnya melalui website.
yaitu websitenya adalah conference.inhas.ac.id. conference.inhas.ac.id. Kemudian scroll ke bawah. Nah ini, di sini templatenya sudah disediakan. Mudah-mudahan nanti Pak Fauji bisa bantu mengubah templatenya. Kemarin ada salah upload karena artikel saya yang diupload. Kata Pak Mul, saya belum buka juga. Oh iya, sekarang udah benar. Thank you Pak. Belum. Oh belum. Ini mas saya menampilkan yang saya. Oh ini templatenya ya. Nah kalau ini harus ditulis sesuai dengan templatenya, nanti Pak Mul lebih menjelaskan lebih detail. Dan kemudian kalau submit, kembali lagi Pak Mul, kalau submit ada kotak sebelahnya. Kalau diklik kotak yang ada di website itu, yang tadi ya itu Pak. Nah submit, coba klik Pak Mul. Ini sama izin nih. Ini saya nggak sopan. Yang operator saya adalah Pak Dr. Mul. Nah, muncul begini Bapak Ibu. Jadi, gampang sekali, tinggal tulis nama Bapak Ibu. Kalau 3 orang berarti 3-3-nya ditulis. Emailnya, email masing-masing, WhatsApp number, ya. Satu saja mungkin nanti sebagai post numbernya. Pekerjaan, profession, kalau diklik kita ada pilihan, ada student, lecture, researcher, others. Kemudian institution, tentu kita pilih institut, yaitu udah Pak ya. Address, alamat, kota, provinsi, dan sebagainya. Next ke bawah. Nah inilah tempat Anda drop filenya. Evidence of transfer di sini. Oh ini kalau ini bukti transfer. Kalau ini nggak perlu. Kalau ini bukti pembayaran. Saya kira tidak diperlukan. Kalau di sini di kolom berikutnya adalah artikel. Di sini Bapak Ibu ngirim artikel. Terus di bawahnya tulis artikel, abstraknya di kopas di sini, keywordnya ke bawah di kopas, authornya tulis author 1, emailnya apa dan sebagainya. Submit, selesai. Yaitu langkah-langkah kerjanya ya Bapak Ibu, insya Allah semua di sini sudah ahli lah. Sekali lagi selamat Bapak Ibu dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Nanti yang akan presentasi siapa Pak kalau di sana? Bapak Ibu, yang presentasi di sana adalah perwakilan grup yang hadir. Jika 2 ya dua-duanya nanti gantian yang akan presentasi di Malaysia. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada nanti bikin video. Bikin video presentasi kemudian kirim ke panitia. Jadi buat slide-nya barang 10 sampai 15 halaman untuk menyampaikan gagasan-gagasan apa di situ yang Bapak Ibu udah tulis. Sedangkan untuk semester 4 ya, untuk semester 4 walaupun hadir enggak presentasinya. Untuk semester 4 sama, bahwa yang hadir nanti silakan presentasi. Presentasinya nggak lama Bapak Ibu, 5 menit, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Inggris. Campur-campur nggak apa-apalah, karena audiennya juga saya yakin teman-teman kita gitu. Karena ini internasional, jadi ya bagusnya memang ada nuansa bahasa Inggris. Minimal slide-nya bahasa Inggris. Ya, seperti itu saya kira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yusmansyah sudah menyampaikan mukadimah untuk pelaksanaan internal conference ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MAG, MPD, sebagai pemateri bimbingan penulisan artikel internal conference ini. Ya. Disilakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Pak Adon atas waktunya. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana dan juga yang menjadi audiens di kegiatan malam ini secara Zoom. Hari ini kita akan coba membedah tentang kegiatan penulisan artikel yang akan dipublikasikan
dipresentasikan pada saat International Conference pada nanti tanggal 7, 8, 9 Desember 2024. Di sini kan hadir ada 2 kategori. Kategori pertama mahasiswa semester 4 yang telah melakukan research, kemudian telah menuliskan risetnya itu ke dalam tesis. Kemudian mahasiswa dengan kategori atau peserta dengan kategori belum melakukan research, kemudian akan menulis artikel ilmiah. Nah, saya ingin kita memahami dulu sisi lain dari artikel ilmiah itu seperti apa. Jadi, Bapak Ibu, artikel itu hakikatnya adalah laporan riset yang dibuat secara ringkas, rata-rata di 6.000 sampai 10.000 kata. Ada juga yang 4.000 kata, tapi itu pasti referensinya akan lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa cara menyusun karya ilmiah dengan menggunakan template artikel itu sebagai sebuah kemampuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa program pasca sarjana khususnya umumnya di wilayah akademik. Kemudian untuk mereka yang telah melakukan research, artinya sudah ada masalah yang dikaji, ada juga metodologi yang digunakan, lalu memiliki instrumen yang dipakai, lalu kemudian ke lapangan untuk melakukan pengambilan data, kemudian penulisan, berarti Anda tinggal menuliskan kembali apa yang sudah ditulis dalam tesis, dibuat lebih ringkas dan dibuat lebih sederhana. Tapi tentu kesederhanaan dari sebuah artikel jurnal harus melihat template-nya. Ini juga perlu diketahui sama-sama tentang template. Nah, bagaimana dengan teman-teman semester 2 yang hari ini akan menulis artikel tapi belum research ke lapangan, belum punya data, dan lain-lain. Nah, ini mungkin kita perlu membedah itu, mengkaji itu dalam 2 hal ya. Jangan sampai malah kita jadi kesulitan ketika dalam menyusun artikel. Prinsipnya, Bapak Ibu harus memahami dulu ada istilah sumber data. Kemudian ada data utama. Ada data primer, ada data sekunder. Saya ingin tegaskan satu hal. Yang disebut dengan data primer itu adalah data yang diambil dan diolah langsung oleh si peneliti. Itu yang disebut dengan data primer. Jadi kalau wawancara, observasi, kemudian pengambilan data dengan angket, itu adalah pengambilan data primer. Sementara pengkajian dengan dokumen-dokumen seperti artikel jurnal atau laporan-laporan atau dari buku sekalipun, itu Anda menggunakan sumber data sekunder. Ya. Nah, kalau boleh saya mengajukan pada Anda untuk nanti penyusunan artikel, harapan saya Anda melakukan proses-proses yang sifatnya terjun untuk melakukan research ke lapangan. Kenapa? Karena data di lapangan itu akan Anda dapatkan sebagai data primer yang Anda dapatkan sendiri datanya. Bukan hanya sebatas bagaimana Anda membaca naskah, membaca buku, kemudian Anda menginterpretasi. Ini akan menjadi persoalan tersendiri sebetulnya kalau dalam persoalan itu. Seperti contoh, kalau misal Anda mengikuti perkembangan tentang penulisan artikel jurnal dalam konteks yang lebih luas, ada dalam sebuah penulisan artikel itu jenisnya SLR. SLR itu singkatan dari Systematic Literature Review. Jadi dia tidak melakukan proses ke lapangan, tapi dia melakukan pengkajian terhadap artikel-artikel, lalu dia jadikan sebagai temuan kembali bahwa contoh bahwa yang sekarang sedang tren dalam melakukan research adalah tentang contoh yang kemarin tentang COVID contohnya, dan seberapa banyak mereka melakukan itu. Jadi hanya sebatas mengkaji dari artikel-artikel yang ada. Jadi kajiannya kajian kepustakaan. Itu terjadi kenapa ramai pada saat itu COVID. Nah, sementara sekarang kan sudah normal. Ketika sudah normal, maka harapannya penggunaan dari bahan yang digunakan sebagai bahan research Anda nanti dalam penulisan artikel adalah
bahan yang digunakan dalam pengambilan dan penggalian data langsung oleh si peneliti ke lapangan gitu. Nah, kemudian ini yang jadi menurut saya harus dipahami dulu ya, karena kita di sini ada dua sisi yang berbeda ya. Yang satu sudah melakukan research, yang satu belum melakukan risetnya. Nah, sekarang bagaimana yang sudah melakukan riset dulu? Sementara kebanyakan contohnya ada yang kepustakaan. Anda bisa terapkan hasil kepustakaan itu dalam implementasi di lapangan, bisa saja, tidak ada masalah. Jadi jangan bisa jadi begini. Pak, saya kan tesisnya tentang kepustakaan, tapi saya ingin membuat artikel bukan kepustakaan. Dengan bahan yang saya miliki, bisakah saya gunakan itu? Bisa, ya, bisa. Jadi jangan Anda putus asa terus jadi itu mau jadi ngiluna sebab itu bisa contohnya asik Pak gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya coba share screen dulu terkait dengan template-nya. Template-nya nanti Pak Kang Uji tolong diganti itu di template artikel itu, karena yang muncul malah ini nih ya, keliru nih. Oke, template-nya ini Bapak Ibu. Ini bukan center berarti ini berarti right, Kak Pak Uci Kang Puji diganti nih right, bukan center. Bapak Ibu, template itu harus dipatuhi oleh penulis. Kalau Anda tidak mematuhi template, berarti Anda sama juga kalau dalam penulisan artikel itu tidak akan diterima oleh pengelola jurnal. Kenapa? Karena Anda mau masuk rumah orang, tapi Anda nggak punya aturan gitu, bahasanya kayak gitu. Bapak Ibu bisa lihat di sini, template ini jangan diubah nih. Jadi nulisnya di mana? Di sini, di file ini, ya. Nulisnya di file ini. Tentu di file ini itu kalau sudah rapi tulisannya, jadi tinggal di copy saja. Di sini ada penulisan artikel title menggunakan Aptos 16 bold, kapitalis. Jadi ini di huruf besar semua. Kemudian sisi kanan maksimum 18 kata. Nah, tolong nanti penulisan hurufnya jangan lebih dari 18 kata. Tuh, itu pertama. Kemudian di sini ditulis nama penulis pertama, nama penulis kedua, nama penulis ketiga, tanpa gelar. Jadi kalau Anda MPD atau Anda MH atau Anda SPD, tidak perlu pakai gelar. Lalu di sini ada affiliations, tulis nama afiliasi Anda. Kampus Anda boleh. Saya sih menyarankan mending kampus saja lah. Biar nanti yang muncul itu adalah nama kampusnya ya. Kemudian di sini penulisannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk nama lembaga, tulis saja sesuai dengan nama perguruan tingginya dulu. Lalu di sini nomor handphone, ini nomor handphone untuk biasanya sebagai konfirmasi atau koordinasi antar pengelola dengan penulis. Kemudian email di mana ditulisnya? Nah, email di sini nih di bawah. Di bawah nih ada corresponding author. Nah, ini berarti dipilih dari penulis-penulis ini untuk menjadi orang yang bertanggung jawab secara langsung untuk melakukan korespondensi dengan pengelola. Ditulisnya di bawah di sini nih. Ini ada nih. Corresponding author, _2, email, correspondence@gmail.com. Terserah ini namanya siapa nanti. Kalau untuk receive, accepted, publish, ini dikosongkan saja dulu. Tidak perlu diisi. Ya. Kemudian tapi di sini ditulis nih, nama penulis 1, 2, dan seterusnya ditulis di sini. Gitu. Nah, kalau Anda melihat Pak, di tiap lembaga template-nya beda-beda ya. Betul, template beda-beda. Tergantung dari kebutuhan dan juga gaya selingkung yang disepakati di kegiatan tersebut. Di sini ada setelah menulis judul, kemudian nama penulis, kemudian afiliasi, ada nomor handphone juga. Di sini ada abstrak. Abstrak di sini ada disebutkan bahwa abstrak itu minimal terdiri dari ada background of the problem atau touch, ada research gap, ada objectives, research questions, research methods, research result relevant to the research questions and impact. Di sini ada terjemahnya nih. Abstrak minimal berisi latar belakang masalah, latar atau pemikiran, research gap, tujuan, pertanyaan penelitian, metode penelitian, hasil ini harus relevan dengan pertanyaan penelitian, dan dampak.
atau impact. Ya, abstrak ditulis satu paragraf dalam bahasa Inggris. Ini yang atas bahasa Inggris menggunakan huruf aptos ukuran 10 satu spasi. The number of words in the abstract is maksimum 2. Jadi jumlah kata dalam abstrak maksimum 200 kata. Tidak boleh lebih. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara menghitung jumlah kata dalam Word, Anda tinggal blok saja ini, blok contohnya di sini. Nah, di sini nanti muncul nih di bawah nih. Di kursor saya lihat 54 of 1393. Ini berarti yang saya blok ini adalah 54 kata jumlahnya. Nggak usah dihitung satu-satu, cangkel ya, langsung aja di blok. Kemudian setelah itu tulis keywords-nya. Keywords ada keyword 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum keyword itu 5. Apa itu keyword? Kalau dalam penulisan artikel ataupun juga dalam penulisan tesis, keyword itu adalah kata yang sering muncul di dalam naskah Anda. Dan biasanya itu lahir dari judul yang Anda buat. Jadi sebetulnya judul itu sendiri hakikatnya adalah keyword itu sendiri gitu. Makanya nanti Anda harus bisa menentukan kira-kira keyword apa dari judul Anda, dan itu bisa menjadi cara yang digunakan untuk mencari referensi gitu ya. Oke, kita ini abstrak bahasa Inggris, ini abstrak bahasa Indonesia, tinggal diterjemahkan saja. Dan mohon ditulisnya abstrak itu dalam bentuk alfabetis atau susunannya alfabet. Bapak Ibu ingat yang namanya abstrak, namanya keywords bisa dalam bentuk kata atau padanan kata. Jadi bisa dua ya, bisa contoh kompetensi pedagogik, yaitu satu kata tapi digabungkan karena itu adalah frasa. Gitu. Kemudian yang kedua, ini ketika berbicara keyword sudah selesai dari abstrak, masuk ke introductions. Bapak Ibu, artikel itu hanya terdiri dari pertama intinya ada introductions, ada metode, ini method harusnya, sorry nulisnya salah ini. Method. Kemudian ada result and discussions. Kemudian, nah di sini dituliskan research result. Lalu kemudian ada discussion, pembahasan. Kemudian terakhir conclusions. Ya, nah kemudian Bapak Ibu kita lihat satu-satu. Kira-kira di dalam introduction itu harus ada apa saja sih? Nah di sini sudah dijelaskan. Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana dulu. Nanti kalau nulis artikel, lihat template-nya. Dan berarti kalau begitu, yang sudah bikin tesis, berarti latar belakang masalah itu tidak semua di copy paste dimasukkan ke sini. Ya, tapi harus diubah kembali. Nah, ini saya ingin berikan petunjuk buat Bapak Ibu yang sudah menyusun tesis, bahwa Anda sudah melakukan minimal 3 hal untuk mempermudah penyusunan artikel. Karena Anda sudah melakukannya. Pertama, dalam tesis Anda menuliskan metode, itu satu. Yang kedua, di dalam tesis Anda itu ada temuan hasil. Kemudian yang ketiga, di dalam tesis Anda sudah ada pembahasan. Berarti 3 hal ini sudah ada tuh dalam tesis yang nanti tinggal diturunkan saja menjadi naskah di dalam artikel. Tapi sekali lagi, tidak kemudian dikopas keseluruhan. Nah, ini buat Bapak Ibu yang kebetulan mengambil data kuantitatif dalam penelitian tesisnya, Anda tidak perlu memasukkan semua variabelnya kemudian dijadikan satu judul dalam tesis, dalam artikel Anda. Tidak. Contoh kalau misal nih, artikel tesis Anda itu ada 3 variabel, 2 variabel X, 1 variabel Y contohnya. Itu kalau dalam konteks penulisan artikel, Anda bisa tuliskan menjadi 3 buah artikel sebetulnya. Artikel pertama adalah X ke Y, yang ke X1 ke Y, yang kedua X2 ke Y, yang satu lagi X1, X2 ke Y. Itu sudah 3 artikel. Jadi tidak perlu keseluruhan. Makanya nanti kita lihat bagaimana cara menuliskannya. Bapak Ibu yang kebetulan penelitiannya kualitatif, saya menyarankan Anda bisa mengambil topik artikel untuk penulisan Anda itu bisa dilihat dari seberapa banyak rumusan masalah yang Anda punya. Kalau rumusan masalah Anda contohnya ada 5, buat saya sih
Anda punya potensi bikin 5 artikel dari satu rumusan masalah, satu artikel. Rumusan kedua, satu artikel. Rumusan ketiga, satu artikel. Rumusan keempat, satu artikel. Rumusan kelima, satu artikel. Jadi 5 tuh artikelnya. Jadi tidak ada yang sulit ketika Anda sudah mengerjakan tesisnya. Mungkin yang nanti perlu dibahas lebih lanjut adalah ketika berbicara bagaimana Pak saya memulai nih menulisnya, kan saya belum punya temanya, mau kemana, nulis apa, dan lain-lain. Oke, nggak masalah. Bapak Ibu yang punya problem bahasa Inggris, itu berarti kita bestie berarti ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu hebat atau pintar bahasa Inggris lah. Kenapa? Karena mungkin tidak berada di ruang lingkup lingkungan pendidikan yang mengajarkan kewajiban berbahasa, termasuk pendidikan juga tidak berbahasa, ya biasa-biasa saja. Tapi dengan kecanggihan teknologi, Bapak Ibu bisa melakukannya tanpa harus kesulitan. Tinggal kita juga tetap harus tahu, ya minimal grammar tuh paham lah. Oh ini mah present tense, ini mah past tense, dan lain-lain. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika hari ini ketika bicara penulisan artikel dalam berbahasa Inggris, konsepnya sebetulnya konsep penulisan dalam bentuk past tense. Ya. Kenapa past tense? Karena kan sudah dilakukan risetnya. Itu. Bukan yang akan dilakukan. Sekarang Bapak Ibu lihat ini baik-baik. Di dalam Word, kalau Bapak Ibu kebetulan laptopnya atau komputernya menggunakan ya minimal Office 2019, itu ada fasilitas untuk memudahkan karena ada translate. Sebetulnya di yang lain juga ada, Pak, tapi ini lebih mudah. Ini contoh, kita klik di apa sebutnya? Di blog dulu ya, di blog. Lalu setelah di blog, Bapak Ibu bisa lihat di review, atau di klik kanan juga bisa, di klik kanan. Nanti di klik kanan ada translate, Pak. Nah, di klik kanan ada translate. Jadi tidak perlu di copy paste masukkan karena Word, karena Google Translate atau DeepL, nggak usah lah. Di fasilitas Word juga ada fasilitas itu. Nah, namanya translator. Yang penting koneksi internet jalan, ya. Ini seperti ini. Di sini ada selection from Indonesian. Kita nggak pakai Indonesia, tapi kita pakai bahasa Inggris ke Indonesia. Ini Arabic, tinggal diganti saja. Ini ke English. Indonesia, sorry ya. Nah, ini Indonesia. Mana Indonesia tuh? Aduh. Nah, ini. Oke, nah ini Inggris. Inggrisnya, nah ini tuh Bapak Ibu sudah langsung muncul terjemahannya. Tidak perlu di copy nih, di insert saja langsung, maka semua yang muncul di sini sudah dalam bentuk tuh terjemahnya sudah berubah, Pak. Tuh ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mentranslate ke dalam bahasa Inggris pun sama. Pakai dulu ini, nah nanti pakai AI lain untuk memperbaiki naskahnya, ya. Oke. Kemudian ini ada metode. Nih, metode copy saja ini biar tidak repot. Nanti setelah itu muncul secara otomatis Bu di sininya tuh. Ini sama, lalu di insert, nanti berubah. Nah, ya, research and discussion juga sama. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang namanya penulisan artikel harus sesuai template yang diberikan oleh penyelenggaranya, nggak boleh keluar. Harus nulis sesuai dengan template-nya. Insert, nanti berubah. Biar nanti nggak terlalu sulit membaca itu apa sih maksudnya sih si template teh harus naon wae sih ditulis, nah gitu. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu ketika menuliskan tabel. Tabel itu ketika ditulis Bapak Ibu harap diingat garisnya itu hanya garis yang vertikal saja. Yang horizontal saja. Yang tidak dituliskan yang bagian ininya
vertikalnya tidak ditulis. Itu pun untuk contoh kalau bikin tabel begini, untuk headernya itu yang pakai bawah ini. Tapi kalau untuk ininya nih, bagian ini tidak pakai. Gitu ya. Jadi ininya kosong saja. Kemudian harus ada sumbernya dari mana nih si tabel ini. Gitu. Kemudian ketika berbicara gambar, contoh penyajian gambar, ini gambarnya, di sini ada gambar satu contoh dari caption image. Anda juga tuliskan di sini sumbernya bagaimana. Itu, ya. Oke, ini temuan, kita klik dulu ini discussion. Saya mau praktek yang beginian dulu aja, yang gampang-gampang. Ya, tuh. Biar menerjemahkan dulu template lah, biar nggak pusing gitu ya. Kan biasa kalau jangan sampai berbicara susah, tapi insya Allah bisa. Ini juga sama, kita kita blok, nanti dia berubah jadi set. Nah, kemudian di sini juga nih kita coba sampai sini aja deh, nggak usah semuanya. Lalu di sini kita tulis insert. Oke. Tuh, Bapak Ibu. Paling tidak kita sudah paham deh apa sih introduction to non-wire dan lainnya. Oke. Nah, ini coba dilihat baik-baik Bapak Ibu. Saya perbesar. Introductions itu mencakup latar belakang masalah penelitian yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Saya tidak mau dulu terjebak dengan ini sebelum Anda bisa tahu saya mau judul tentang apa nih di riset saya. Bapak Ibu bisa dilihat di dalam apa itu? Ini nih. Bapak Ibu bisa masih melihat ya ininya apa gambar ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasanya mendapatkan ada yang mengirim gambar ini di WA Bapak Ibu di grup atau di yang lain-lain, ini adalah tawaran untuk mengikuti kegiatan international conference. Biasanya di sini disebutkan nama kegiatannya apa, nama judulnya apa atau tema besarnya apa, lalu siapa speakersnya, lalu topiknya harus apa saja, sehingga nanti pada saat Anda menulis itu tidak boleh keluar dari scope ini. Gitu. Nah, sekarang kan di Inhas kita ada apa? Ada tiga prodi ya yang besar. Maksudnya tiga prodi itu kependidikan, hukum dengan ekonomi syariah. Itu garis besarnya. Yang pendidikan nanti ada pendidikan agama Islam, ada PAI. Kemudian untuk hukum Islam, hukum keluarga Islam, S1 dan S2, lalu ada ekonomi syariah. Nah, subtopik dan scope itu ruang lingkup, ini sudah mencakup persoalan-persoalan ini. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Kita sebetulnya sudah diarahkan mau penelitian tentang apa. Buat Bapak Ibu yang semester 2, kemudian masih kebingungan dengan tema apa yang akan dibawa, kemudian apa yang harus ditulis, coba lihat saja di sini. Ini contohnya nih, subtopiknya tentang Islamic Studies and Culture. Engineering flows, Islam in thoughts, Islam in Sharia, Islam in education, Islam in philanthropy, ada Islam in science, Islam in society, Islamic education, Islamic law, ada juga Islamic economic, ada Islamic theology, ada integrations of knowledge, ada science, Islamic science. Pilih dari subtopik ini mana yang akan dikembangkan. Dan panitia juga sudah memberikan clue atau petunjuk apa saja yang bisa dilakukan. Nih contoh, Islamic dakwah. Buat teman-teman yang senang dakwah, tentu harus dilihat dulu Anda prodinya prodi mana dulu gitu. Jangan sampai yang pendidikan ngambilnya ke dakwah contohnya. Itu kan kurang sreg gitu, kurang pas. Kalau ditanya, Pak, terus lagi Islamic dakwah buat siapa? Ya jangan-jangan buat teman-teman Anda di luar yang prodi HKI ataupun prodi PAI dan ekonomi syariah yang ada di ruang lingkup dakwah ingin masuk ke sana gitu. Ya. Ada Islamic civilizations, ada peradaban Islam, ada Islam and the digital age, Islam dengan tahun digital atau abad digital, ada internet and fragmentation of religious city authority,
Ada lagi religious practices in digital and pandemic era. Ada Muslim youth, social and media and hybrid religiosity. Ada Islamic economic, fintech and e-commerce. Ada Islamic educations, digitalization, ada technology assisted learning. Ada virtual religious, health, opportunities and challenges, interfaith relations and religious minorities in the digital age, political Islam, new media and transnational ideologies, ada Islam, environment and global movements, ada social sciences. Sebetulnya dengan ruang lingkup ini, Anda bisa sangat dengan mudah untuk menyusun kira-kira apa yang tepat buat Anda. Nanti saya akan coba praktikkan tahapan-tahapan itu. Sebentar, saya mau cek dulu sudah filenya. Oh ya, proposal nih. Proposal kegiatan yang sudah dikirim Pak Adon. Untuk lebih mudah saya copy paste nanti ke dalam itu. Project proposalnya ini. Nah, oke. Nah, kalau saya Bapak Ibu berharap Bapak Ibu tidak pusing ketika mendapatkan tema-tema seperti banyak ini. Anda ambil saja satu tema yang kira-kira menurut Anda itu relate dengan aktivitas Anda. Contoh, Anda di jurusan PAI. Ya, contoh aja contoh. Nanti saya berikan contoh juga buat HKI, saya berikan contoh juga buat yang lain. Contoh di sini ada Islamic Education, ada Developing Model Teachings Method and Islamic Leadership in Contemporary Islamic Education. Berarti di sini bicara tentang bagaimana pembelajaran, teknik-teknik mengajar, kepemimpinan dalam Islam di dunia yang sekarang sedang kontemporer. Atau apa yang akan Anda kaji dari sini? Di sini ada Character Education and Islamic Leadership, tentang development of educational programs, focusing on character building and leadership based on Islamic values. Mungkin Anda bisa ngambil tema tentang karakter, pendidikan karakter apa tentang kepemimpinan, ataupun juga tentang pembelajaran, dan lain-lain. Jadi, kebingungan mahasiswa pada saat menyusun artikel, apalagi ketika bicara conference, itu biasanya terletak dari ketika dia tidak membaca ruang lingkup apa yang tepat untuk dia. Makanya, pilihan untuk mengikuti conference sebetulnya ada dua. Pertama, Anda punya naskah, lalu mencari conference yang sesuai dengan naskah Anda, gitu. Atau yang kedua, Anda cari dulu conference-nya apa, lalu Anda buat artikelnya sesuai dengan ruang lingkup si jurnalnya atau si conference-nya itu sendiri. Kalau terkait dengan Islamic law, apa saja yang bisa dikaji Islamic law tentang hukum Islam? Di sini ada challenges and innovations in the application of Islamic law in modern society. Kemudian ada application of Islamic law in contemporary era. Challenges and opportunities in applying Islamic law in modern society. Dan banyak yang lainnya. Ada innovations Islamic law, development and innovation in interpreting and applying Islamic law to address contemporary issues. Prinsipnya semua yang tertera di dalam tema-tema ini itu bisa Anda kembangkan menjadi sebuah tema artikel yang menarik dan bisa diaplikasikan di tempat Anda. Kalau saya sih lebih cenderung kita menulis artikel itu yang memang terlihat sekali apa sisi keberuntungan atau kemanfaatan yang bisa dilakukan langsung. Tidak hanya sebatas konsep biasa yang hanya mengawang-awang, tapi tidak masuk pada ranah bagaimana mengaplikasikan konsep itu dalam keseharian. Ya. Contoh nih Bapak Ibu, saya berikan contoh ilustrasi saja satu nih. Saya mau copy ini, Developing Model of Teaching Methods and Islamic Leadership in Contemporary Islamic Education. Saya copy ini, Bapak Ibu yang mungkin bahasa Inggrisnya tadi seperti saya bilang rada belepotan, tenang saja. You are not walk alone, ya. Anda tidak sendirian. Kita makanya terus belajar karena jangan sampai tidak mau belajar. Ya. Ini translate. Kenapa nih nggak muncul? Oh ini ada ini. Nih translate. Nih. Kayaknya kalau yang segini masa sih nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis aja langsung. Biar kita tahu bagaimana cara menuliskan ini. Nah, mengembangkan metode pengajaran dan kepemimpinan Islam dalam pendidikan Islam kontemporer. Oke. Saya mau sebetulnya kalau dalam penulisan menggunakan teknologi seperti halnya AI,
saya akan lebih enak ngomong dengan AI-nya ketika dalam bahasa Inggris sebetulnya. Tapi kalau misalkan Anda pakai bahasa Indonesia, apa-apa. Kita coba masuk ke sini. Kemudian, karena rata-rata Anda menggunakan ChatGPT, kalau pakai ChatGPT ya, saya sudah persiapkan beberapa AI yang biasa saya gunakan kalau saya menulis artikel sekarang. Pertama pasti ChatGPT dulu. Ini yang karena saya punya yang premiumnya ya. Premium itu cirinya ChatGPT 4.0 ya. Kemudian untuk mencari referensinya, saya menggunakan ada site.ai. Site.ai. Untuk mencari referensi pula, saya sering menggunakan typeset.io. Ini untuk mencari referensinya. Kemudian juga saya menggunakan Humata untuk mereview tulisan. Kenapa ini penting? Sebab nanti kalau misalkan bahan saya dari artikel, saya pengen tahu dia nulis apa gitu. Kemudian ada juga menggunakan researchrabbitapp.com. Ini biasa saya gunakan untuk mencari referensi-referensi yang dekat dengan artikel yang sedang saya kaji. Biasanya begitu. Ada. Kemudian juga ada yang lain yang bisa digunakan. Contohnya saya di sini nyusun ada namanya perplexity.ai. Nah, ini perplexity.ai pun ini adalah sebuah tools artificial intelligence yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para akademisi untuk mencari referensi atau mendapatkan insight atau wawasan tentang sesuatu berdasarkan referensi yang benar. Karena kalau ChatGPT sendiri Bapak Ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik tentang referensi yang dia tulis. Karena bisa saja dia ngaco menuliskannya, ya. Oke. Saya coba masuk dulu ke penggunaan di sini. Ya. Oke. Tadi kan nulis begini nih. Nah, mengembangkan model. Sebetulnya kalau dalam judul Bapak Ibu mohon harap diingat jangan menggunakan kata kerja, tapi dia harus dikembangkan dalam bentuk kalimat atau katanya kata benda. Jadi bahasanya pengembangan. Nah, pengembangan model metode pengajaran dan kepemimpinan Islam dalam pendidikan Islam kontemporer. Kalau saya ditanya oleh mahasiswa, Pak, apakah judul seperti ini itu bisa kita jadikan sebagai judul artikel? Nah, saya mau Bapak Ibu belajar tentang bagaimana cara menyusun artikel. Saya untuk menulis artikel manuskrip ini. Saya mencoba kepada Bapak Ibu kalau mau menulis artikel, dilihat dulu dari judulnya, Pak. Nah, saya buat tulisan begini. Bapak Ibu, judul yang mudah untuk dibuat, itu kalau judul itu terdiri dari satu ada metodenya, yang kedua ada signifikansinya, yang ketiganya ada tujuan. Ini kalau judul sebuah artikel, Bapak Ibu. Jadi judul artikel ilmiah itu tidak sama dengan judul skripsi. Kalau misalkan pengaruh X dan Y terhadap pengaruh X1 dan X2 kepada Y, itu tidak lagi judulnya seperti itu kalau dalam penulisan artikel ilmiah, ya. Tapi judulnya itu ada metodenya, ada signifikansinya, ada tujuan. Nah, saya berikan contoh paling mudah. Ini contohnya. Digital marketing to improve marketing performance of SMEs in Bandung City. Digital marketing untuk meningkatkan atau untuk peningkatan kinerja pemasaran di UMKM di Kota Bandung. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Digital marketing itu metodenya. Signifikansinya apa? Untuk meningkatkan. Apa tujuannya? Maksudnya kinerja pemasaran, gitu. Ini contoh paling mudahnya. Contoh paling mudah. Bagaimana cara penerapan dalam judulnya? Kalau dalam tulisan berbahasa tulisan tentang pendidikan, contohnya begini. Anda bisa lihat dari warna-warna yang ditampilkan. Model perencanaan pembiayaan XXX untuk meningkatkan mutu pendidikan di man bla 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 bla. Contohnya begitu. Jadi Anda bisa lihat judul itu ternyata mengandung metode. Metode itu apa yang digunakan dalam rangka apa, gitu. Dalam rangkanya itu untuk meningkatkan. Meningkatkan itu signifikansinya. Signifikansi itu bisa menurunkan, bisa melemahkan, bisa menguatkan, bisa meningkatkan, bisa apa? Itu. Lalu ada mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu apa tujuannya? Ini contohnya seperti ini. Nah,
Mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran-gambaran dikit ya. Nanti tinggal bagaimana diaplikasikan dalam penulisan artikel. Contoh signifikansi apa saja? Contoh nih Bapak Ibu, signifikansi. Untuk meningkatkan, untuk menguatkan, untuk mengembangkan, untuk penguatan, untuk memperkaya, untuk mengurangi bahkan bisa. Ya. Dengan apa? Mengurangi apa? Dengan itu meningkatkan apa gitu maksudnya. Kemudian untuk mengefektifkan, untuk mengoptimalkan, bahasanya macam-macam. Ya. Ini contoh signifikansi. Karena dari judul saja orang akan tahu bahwa oh, ini yang akan dibahas ini dalam rangka ini untuk ini. Nah, itu kan udah ketahuan dari judul saja, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Cara penulisan tadi ya. Berarti kalau begitu kita lihat contohnya nih. Contoh judul. Penerapan model ADI untuk menghemat waktu dan sumber daya dalam pembelajaran PAI di SMP XXXX. Metodenya model ADI, signifikasinya untuk penghematan waktu dan sumber daya, tujuannya dalam konteks pembelajaran PAI. Maka di sini Bapak Ibu bisa ketahuan, oh kata kuncinya model ADI, kemudian waktu dan sumber daya dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran PAI, kemudian materi PAI di SMP. Nah ini kan kata kuncinya. Jadi nanti pada saat Anda mencari referensi, carilah referensi-referensi yang sesuai dengan kata kunci yang dibuat, yang sesuai dari judul Anda sendiri. Itu. Oke, sekarang saya mau masuk ke yang tadi tentang penulisan ChatGPT judul. Pengembangan model metode pengajaran dan kepemimpinan Islam dalam Islam pendidikan Islam. Nah, ini rada kalau diterjemahkan jadi pabaliut ya. Nah, saya akan coba begini. Jika saya gini, Anda berperan sebagai reviewer dan editor yang berskala global yang telah banyak pengalaman dalam hal menulis artikel ilmiah. Jadi kita berikan dulu stimulus ke si ChatGPT-nya, jangan dulu langsung jeblang-jeblang bertanya, ya. Nanti, nih, ini saya nanti simpan di atas nih, set, nah, simpan di atas. Saya berencana akan mengikuti konferensi internasional yang mengkaji tentang pendidikan Islam, contohnya gitu. Saya tertarik untuk mengembangkan tema terkait ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Kita tanya dulu, jangan dulu langsung minta tolong dong buatin latar belakang, ngaco kalau gitu. Tuh, Bapak Ibu. Tema yang Anda pilih untuk dikembangkan dalam konferensi internasional tentang pendidikan Islam sangat relevan dan penting. Wah, kan dia sendiri ngasih insight. Terutama dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Berikut beberapa alasan mengapa tema ini menarik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Nih, relevansi dan signifikasi tema, ada kebutuhan aktual, perkembangan teknologi, kepemimpinan dalam pendidikan. Potensi penelitian, metode pengajaran inovatif, model kepemimpinan Islam, studi kasus dan best practice. Itu kan bisa jadi best practice, bisa ketahuan. Kemudian urgensinya apa dari penelitian itu. Pada akhirnya kita tuh lagi diskusi tentang kira-kira kalau saya ngambil judul ini enak nggak sih, bagus nggak sih gitu, ya. Nah, terus kemudian dia ngasih saran pengembangan tema, lakukan kajian literatur, fokus pada inovasi, kolaborasi dan jaringan, evaluasi dan implementasi. Nah, ini kan cara dia menjelaskan pada kita. Kita tambah lagi pertanyaan buat dia. Menurut Anda, jika saya akan menyusun sebuah rencana penulisan artikel
tentang tema di atas, tentang tema di atas, sifat dengan pendekatan kualitatif studi kasus di siklus pembelajaran PAI di sekolah dasar. Contohnya nih, ini buat teman-teman yang ngajar di SD atau jadi pengawas SD contohnya. Berikan saya 5 alternatif judul yang mengandung, nah ini, metode, signifikansi, dan tujuan. Kita coba tanya ke dia seperti itu. Apa kira-kira jawaban? Tuh, Bapak Ibu. Bisa pengembangan metode pengajaran interaktif dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar. Studi kasus pendekatan kualitatif. Nanti tempatnya silakan ditetapkan di mana gitu. Di sini ada model kepemimpinan Islam dalam pendidikan PAI di sekolah dasar. Studi kasus dan implementasinya terhadap pengembangan karakter siswa. Ini kan sudah. Ini buat Bapak Ibu yang kebetulan saja belum punya tema-tema penelitian, tahapannya kalau untuk mencari tema-tema penelitian, awali dengan hal-hal yang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Diskusi dulu, biarkan dia mengungkapkan wawasan-wawasan dia tentang apa yang harusnya kita lakukan, kita pikirkan, dan lalu kita tuliskan kembali. Seperti ini lagi, implementasi blended learning dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar, studi kasus kualitatif dan dampaknya terhadap motivasi siswa. Tuh. Ada lagi yang keempat, kepemimpinan transformasional dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar, studi kasus pengaruhnya terhadap keterlibatan siswa. Ada lagi penggunaan pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran PAI di sekolah dasar, studi kasus pendekatan kualitatif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Semua tema yang 5 ini itu masuk pada kategori pembahasan yang tadi, Pak. Yaitu ini nih. Apa tadi? Model metode pengajaran dan kepemimpinan Islam dalam pendidikan Islam kontemporer. Begitu. Ini contohnya nih, baru satu ya. Minimal temanya dulu ketemu deh gitu. Jadi pertemuan hari ini bicara tema penelitiannya dulu. Nanti pertemuan kedua bagaimana cara mencari cara menyusun ini instrumen, karena instrumen juga perlu dibuat paling tidak sebagai data ya. Kemudian apalagi nih? Oke, ini sudah minimal sudah tahu nih. Saya pengen research ini contohnya nih model kepemimpinan Islam dalam pendidikan PAI di sekolah dasar, studi kasus dan implementasi terhadap pengembangan karakter siswa. Anda tulis di sini. Saya atau Anda puji dulu dah. Wow, mantap. Nah, dipuji juga aja. Dia pasti ngejawab, terima kasih, kan gitu. Ya gimana sih teman-teman ngobrol gitu. Dia kan nanti akan keluar lagi. Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, sok jangan ragu dah, kan gitu. Baik. Begini, saya tertarik terhadap jawaban Anda di nomor 2. Nomor 2. Dapatkah Anda elaborasi lebih lanjut? Nah, dia akan jelaskan maksudnya apa tuh. Tadi bejaan orang tadi diomongkan bahwa orang mental pendahuluan, dia sudah bikin pendahuluan. Walaupun belum tentu pendahuluan ini benar. Sekali lagi ya, belum tentu. Tuh metodologi tuh. Paling tidak ini gambaran. Oh, maksudnya kieu, maksudnya itu saja bisa dijadikan bagian dari cara berpikir untuk Anda menyusunnya secara sistematis begitu. Tujuan itu ada metodologi, paling tidak gambarannya dulu saja. Temuannya apa, deskripsi, dampak, kesimpulan. Secara tidak langsung Anda sudah diberikan outline bagaimana cara menyusunnya.
Nah, tinggal nanti kalau misalkan begitu, nih Bapak Ibu, Anda masuk ke template lagi nih. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah penelitian yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Pendahuluan dapat dibuat menjadi 6 paragraf. Ingat Bapak Ibu, di sini sudah ditentukan 6 paragraf. Sebetulnya ini bisa dikembangkan sebetulnya. Ini 6 paragraf itu sebetulnya paragraf intinya. Paragraf 1 membahas penyajian konsep dasar topik penelitian atau studi utama atau variabel penelitian. Paragraf kedua menampilkan masalah dengan kesenjangan yang belum terisi oleh penelitian sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan research gap. Inkonsistensi atau kontroversi yang muncul antara literatur yang ada. Paragraf 3 menunjukkan solusi alternatif. Kebaruan artikel secara eksplisit ditampilkan di bagian ini. Maksudnya di nomor 3. Berarti ditampilkan juga referensi-referensi yang bisa dibantu. Lalu ada paragraf keempat membahas keadaan seni, maksudnya ini state of the art ya, bukan keadaan seni, state of the art. Dengan literatur terbaru dengan mengutip penelitian sebelumnya. Untuk si naskahnya jangan lebih dari 10 tahun terakhir. Yang memiliki relevansi dengan artikel yang sedang diteliti. Paragraf 5 menampilkan urgensi, kontribusi, signifikansi tentang pentingnya penelitian ini. Tunjukkan perbedaan antara penelitian Anda dan penelitian sebelumnya. Ini bukan ayat ya, maksudnya paragraf ini tuh. Paragraf ke-6 memuat tujuan penelitian atau tujuan penelitian maksudnya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi rancu nih. Konteks penelitian atau konteks penelitian dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian. Nah, segini. Berarti Anda tinggal menggunakan ini sebagai template nanti untuk menyusun paragraf dalam melakukan riset. Tapi sekali lagi, Anda kan belum ngapa-ngapain. Baru Anda itu mengetahui tentang ini. Anda belum ke lapangan, Anda belum menyusun instrumennya dan lain-lainnya. Ya, oke. Sekarang gini, sesuai dengan tujuan penelitian di atas, saya berencana menjadikan SDN 1 Cijangkar contoh ya, atau SDN CBM Dewi Sartika Kota Sukabumi sebagai lokasi penelitian. Nih. Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, saya berencana menjadikan SDN CBM Dewi Sartika Kota Sukabumi sebagai lokasi penelitian. Nah, berikan, oke, jika saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru PAI, berikan gambaran naskah apa ya, teks wawancaranya. Anda berikan penegasan. Pastikan wawancara Anda instrumen maksudnya. Berikan instrumen wawancara. Pastikan instrumen wawancara Anda fokus pada setiap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Coba kita tanya. Wadah, ini berarti no respon internetnya nih. Benerin dulu, bentar. Dah.
Ketika bicara tujuannya adalah mengidentifikasi bla 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 bla, maka nah instrumennya pun harus mengkaji karena gini, berpikir kan harus sistematis. Kalau judulnya apa, tujuannya apa, maka instrumennya apa, itu sesuai. Nggak boleh enggak. Seperti ini di sini. Bagian satu mengidentifikasi model kepemimpinan Islam. Karena di sini kan ada nih kepemimpinan yang diterapkan. Pertanyaannya bagaimana Anda, ini pertanyaan untuk wawancara kepada kepala sekolah. Tuh, pertanyaannya ini. Oh, nomor 2, dampak model kepemimpinan terhadap pengembangan karakter juga. Ini bagian nomor 2 ini adalah untuk menjawab rumusan ini. Menganalisis dampak model kepemimpinan tersebut terhadap pengembangan karakter siswa. Di sini juga kelihatan bagaimana Anda mengevaluasi aktivitas kepemimpinan. Nah, lalu di sini ada keempat, hambatan dan tantangan. Yang keempat, rekomendasi. Ini baru pertanyaan untuk kepala sekolah. Belum untuk guru. Ini gurunya nih. Identifikasi model kepemimpinan Islam, bagaimana Anda menggambarkan kepemimpinan kepala sekolah, bla 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 bla. Dampak model kepemimpinan terhadap pengembangan karakter. Di sini ada hambatan dan tantangan. Di sini ada rekomendasi. Catatan tambahan. Nah, ini pastikan setiap wawancara dilakukan. Nah, inilah pertanyaan yang nanti bisa Anda kembangkan, yang Anda harus tulis ke lapangan, cari dulu datanya. Cari datanya, Anda wawancara, dapatkan jawabannya. Karena dari jawaban itulah nanti Anda bisa menuliskan temuan penelitian. Gitu, ya. Bikin dulu pertanyaan, minimal pertanyaan aja. Karena kalau pertanyaan, minimal kalau Anda melakukan wawancara, berarti Anda sedang mendapatkan data utama atau sumber utamanya. Bukan lagi data sekunder, data primer. Gitu. Jadi yang disebut dengan data primer itu adalah data yang langsung didapatkan oleh si peneliti tanpa melalui pihak ketiga. Itu data primer. Dan itu nilainya akan tinggi. Karena apa? Datanya langsung si peneliti sendiri yang mendapatkan. Dan ini pasti akan berbeda dengan yang didapatkan oleh orang lain. Gitu. Nih. Wawancara untuk guru PAI ini. Gitu. Kalau Anda ingin wawancara hanya dengan guru PAI dengan kepala sekolah, ini cukup nih. Sudah. Selesai. Segini aja cukup. Anda mau tambahkan bisa. Caranya begini. Saya melihat jawaban Anda tentang tentang wawancara sepertinya belum mendalam. Dapatkah Anda merevisinya lebih baik lagi? Kan gitu tuh, suruh aja. Awam tuh ya. Oh. Tuh. Dia berikan lebih jeli lagi. Tuh. Dan tidak perlu banyak-banyak. Cukup segini aja selesai. Ini untuk kepala sekolah, nanti guru PA ini. Tapi tentu ketika mengambil lokasi di mana, Anda harus tahu bahwa, oh berarti saya harus tahu di mana itu harus digunakan. Pastikan setelah itu Anda dapatkan datanya ke lapangan, Anda kumpulkan, Anda simpan. Jadi sekarang mah tugas Anda selama 1 minggu ke depan, Anda bikin tema, Anda bikin judul, Anda bikin kerangka begini, lalu Anda bikin instrumennya, lalu tentukan mana yang akan dituju, lakukan wawancara, dapatkan wawancaranya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Bagaimana mengolah wawancara itu menjadi temuan penelitian. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya mau kasih contoh yang HKI, yang hukum Islam. Di sini ada applications of Islamic law in the contemporary era, challenges and opportunities in applying Islamic law in modern society. The impact of globalizations on the development and adaptation of Islamic law. Mana yang menarik ya? Nah, inilah contoh. Innovations of Islamic law. Sini dulu deh. Globalizations and Islamic law. The impact of globalizations on the development and adaptation of Islamic law. Contohnya ini. Sama persis dengan yang tadi. Oke, thank you. Nah, ini kita berikan dulu applause deh buat dia. Tuh kan jawabnya orang makanya bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris lagi.
Kita balik lagi ke atas. Nah, tulis lagi ini. Kemudian Anda tulis ini. Nah, ini. Shoot. Masukkan sini. Anda berperan sebagai reviewer dan editor yang berskala global yang telah banyak berpengalaman dalam hal menulis artikel ilmiah. Saya berencana akan mengikuti konferensi internasional yang mengkaji tentang hukum Islam. Nah, ini hukum Islam. Saya tertarik untuk mengembangkan tema terkait, nah ini, globalizations and Islamic law, bla 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 bla. Bagaimana menurut Anda? Jawab dengan bahasa Indonesia. Apa kira-kira yang akan dia sampaikan? Kenapa ini? Nah, dengan sesuatu. Oke, thank you. Atau saya mau pindah dulu ininya, chatnya pindah. Nah, oke. Tuh. Tema yang Anda pilih, globalisasi dan hukum Islam, dampak globalisasi terhadap perkembangan dan adaptasi hukum Islam. Sangat relevan dan menarik untuk dikaji dalam konteks konferensi internasional. Berikut beberapa alasan mengapa tema ini penting dan dapat memberikan kontribusi signifikan. Relevansi global, perubahan sosial dan budaya, isu kontemporer, komparasi hukum, kontribusi akademis, inovasi dan adaptasi. Nah, ini kan masih luas nih. Belum mengkaji pada hal-hal yang sifatnya apa ya? Di lapangan harus seperti apa dilakukan kalau terjadi begini gitu. Nah, sekarang kita lihat salah satu kita bertanya lagi pada dia. Di tempat saya, di tempat saya, di kampung saya lah. Di kampung saya banyak terjadi masyarakat atau anggota masyarakat yang bermain judi online dan terpapar pinjaman online. Pinjaman online. Jika saya akan menjadikan hal tersebut untuk bahan riset saya, apa? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Nah, ini kan jadi bahan lagi tuh. Menjadikan isu perjudian online dan pinjaman online sebagai bahan riset adalah pilihan yang sangat relevan dan bermanfaat, terutama jika Anda fokus pada dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa topik ini penting dan bagaimana Anda dapat mengembangkannya menjadi penelitian yang kuat. Tuh, alasannya ini. Ini kan masalah sosial, tapi menyangkut masalah hukum. Dampak ekonomi ada, aspek hukumnya ada. Tuh. Aspek hukum yang perlu diperhatikan termasuk regulasi perjudian dan pinjaman online serta penegakan hukum di tingkat lokal. Wah, kan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik ya kalau mau dikaji. Karena ini sangat kekinian. Saya tidak tahu apakah di Malaysia orang kena judi online apa pinjaman online apa tidak. Itu kan kita bisa sampaikan bahwa di Indonesia sedang terjadi wabah ini dan kita punya solusi bagaimana cara melakukan hal-hal tersebut. Di sini ada cara pengembangan penelitian, ditentukan dulu metode penelitiannya kayak gimana. Tuh dia sampaikan bisa survei, bisa wawancara mendalam, bisa analisis data sekunder, lakukan analisis data, pembahasan dan implikasi, publikasi dan diseminasi, caranya begitu. Nih, kita bisa tulis lagi di sini. Contohnya, apa kira-kira judul yang tepat
menurut Anda? Berikan 5 alternatif. Nah, judulnya kan bisa dikasih tahu. Bisa begini tuh. Dampak sosial dan ekonomi perjudian online dan pinjaman online di komunitas pedesaan. Perjudian online dan pinjaman online studi kasus dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, disebutin kampungnya di mana. Anda tinggal pilih nanti, buatkan lagi instrumen wawancaranya. Itu terus begitu. Ya, sebagai data awalnya begitu. Ada lagi nih, interaksi antara penjudian online dan pinjaman online, tantangan dan solusi di komunitas pedesaan, bla 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 bla, di mana gitu. Ini kan bicara tentang keluarga, bicara tentang contoh kalau misalkan gini, saya ingin lebih fokus, saya ingin Anda lebih fokus pada bidang hukum keluarga Islam sebagai frame Anda ya, hukum keluarga Islam. Bagaimana tema riset yang relevan terkait jawaban Anda di atas? Anda di atas. Nanti dia akan sebutkan tema-temanya seperti apa. Nah, ini perspektif langsung fokus pada persoalan hukum keluarga Islamnya. Dampak perjudian online terhadap keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Tuh. Analisis hukum keluarga Islam terhadap pinjaman online dan dampaknya pada kestabilan ekonomi keluarga muslim. Ini apa nggak bagus nih? Bisa jadi contoh. Jadi kalau saya sih, ini bagus-bagus nih. Judulnya tinggal nanti dituliskan. Kira-kira lokasinya di mana. Nanti Anda mendapatkannya dengan cara apa. Wawancara dengan siapa dan lain-lainnya. Nanti bisa dikembangkan dalam bentuk penulisan lanjutan. Contoh ya, persepsi analisis hukum Islam. Nah, ini nih ya. Saya pengen ini aja nih yang lebih fokus nih. Analisis hukum keluarga Islam terhadap pinjaman online dan dampaknya pada kestabilan ekonomi keluarga muslim. Wow, mantap. Nah, gitu aja di ini dulu. Mantap surantap. Biar dia gimana tanggapannya. Wah, kan senang dia dipuji ya. Nah, saya kok senang kajian nomor 3. Kita jawabannya gimana? Bagus sekali. Nah, tema nomor 3 itu analisis bla 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 sarapan. Dia kasih tahu, oh jelaskan, oh ini terus tujuannya, tinjauan literaturnya ini. Nah, tapi kan kita mau lapangan ya. Saya ingin karena ini mah hukum ya. Analisis hukum. Oh iya, berarti kalau ini mah kualitatif, Pak. Kualitatifnya kualitatif analisis research. Karena analisis hukum keluarga Islam ini pasti literatur semua ini, ya. Literatur semua nih yang kalau judul ini. Tapi kalau misalkan yang mana ya? Kalau kajian hukum Islam pasti rumusannya pasti kualitatif dan library research, ya. Tuh, begini tuh. Tapi kan judulnya sudah ketemu nih rumusannya. Tuh. Identifikasi celah penelitian yang ada. Sudah. Kalau sudah begini tinggal lanjut pengembangan ke penulisan belakang dan lain. Karena yang paling penting untuk Anda dapatkan pada saat menulis riset adalah tema risetnya mau tentang apa dulu. Sesuai nggak dengan scope yang akan diberikan dalam penjelasan tentang ini nih di kegiatan ini. Ini kan banyak sekali nih. Tuh. Saya belum kaji tentang syariah ekonomi. Nanti makin panjang lagi. Sementara Pak Don itu dulu sebagai pengantar berapa jam saya ngomong barusan ya? Lumayan tuh. Silakan. Moderatornya mana nih? Halo? Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Mul. Halo, terdengar suara saya? Ada nggak? Baik Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir. Di sekretariat sudah ada yang menyiapkan daftar hadir kah? Sudah di
teman-teman? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan deh. Halo Pak Ramdan. Siap, Pak. Mangga, mungkin barang 1 atau 2 pertanyaan bisa ada yang mau ditanyakan, mangga. Pak Ramdan dipandu ya. Saya kirain tadi Pak Adan nggak ada. Oh, standby. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada. Boleh, Bapak, saya Mangga, siapa itu? Iqbal? Iqbal, Pak. Oke, mangga Iqbal. Izin bertanya kepada Pak Dr. Mulyawan berkaitan dengan artikel. Saya kan penelitiannya kepustakaan dan Bapak kepikiran ingin mencoba kalau artikel itu di lapangan gitu, Pak. Tapi dengan tema yang berkaitan dengan judul tesis. Nah, yang saya ingin tanyakan berapa lamakah di lapangan itu untuk ukuran artikel, Pak? Mic-nya Pak Dokter, punten. Mic-nya masih off. Suaranya tidak keluar, Dok. Ya, sebetulnya kalau untuk menulis artikel, kalau misalkan Anda ngambilnya dari penelitian tesis, ya, Anda bisa tuliskan di situ bahwa berapa lama Anda penelitian, 3 bulan, 4 bulan, tulisin aja di situ, selama 4 bulan, 5 bulan. Ketika menulis artikel, ketika menulis tesis itu. Karena kan sebetulnya menuliskan artikel itu memindahkan dari tesis ke artikel kan gitu aja. Hakikatnya laporan risetnya itu ya laporan tesis Anda gitu. Nah, sekarang kalau kasusnya teman-teman yang baru memulai akan melakukan riset, contohnya, Pak, berapa lama saya ke lapangan? Anda sebetulnya cukup 2 sampai 3 kali saja untuk mendapatkan data, hasil observasi, kemudian wawancaranya, Anda bisa lakukan riset. Karena sebetulnya riset itu yang paling penting itu bukan lamanya melakukan penelitian, tapi seberapa dalam Anda menganalisis masalahnya dengan temuan-temuan penelitian yang sudah ada. Begitu. Sehingga menghasilkan tema baru. Begitu Pak Iqbal, ya. Jadi Terima kasih, Pak Dr. yang sedang melakukan tesis, Anda menuliskan berapa lamanya, seberapa lama Anda menulis tesis itu. Nah, gitu. Ya. Sayang ya Pak Dokter kalau misalnya penelitiannya sudah jadi walaupun sudah di kepustakaan, Ya. hanya tinggal diartikelkan saja begitu. Iya, betul. Tapi sekali lagi harus dirombak pendahuluannya dengan menggunakan pendekatan penulisan artikel-artikel jurnal, riset-risetnya juga harus lebih baik. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh dan cara untuk bagaimana menyusun pendahuluan. Anda tinggal setelah pendahuluan nanti metode, dari metode ke temuan. Yang penting Anda punya hasil dulu penelitian. Ini saya mau, tapi kalau saya perlihatkan nanti kayak gimana gitu ya. Tapi bolehlah. Sedikit aja pengalaman saya nulis artikel ya. Dan ini saya akan publish di di Sinta 2. Boleh dilihat nih. Siap, tipis-tipis Pak Dokter. Tipis-tipis aja lah ya, tipis-tipis aja. Biar ini. Jadi yang ngomong juga nulis Pak. Jadi bukan cuma nyuruh doang gitu ya. KDT. Nah ini. Saya punya instrumen yang diisi oleh waktu itu oleh beberapa orang. Ada guru madrasah diniyah 1, 2, 3, 4. Ada kepala diniyah 2 dan ada ketua FKDT. Ya, gitu. Nah, ini saya buat artikelnya. Dan saya menggunakan itu dengan menggunakan AI. Ya. Semua ini saya baca dulu, sudah saya baca, lalu setelah dibaca nanti hasilnya seperti apa. Contoh nih, lihat. Ini instrumennya dulu ya. Bapak Ibu, hati-hati. Menulis artikel itu jangan sampai hanya langsung jeger nulis, enggak, jangan. Riset dulu deh, minimal Anda punya data dulu deh, hasil wawancara minimalnya gitu. Jangan sampai enggak punya hasil wawancaranya. Nih, ini mah hasil. Ini sudah pakai AI ini kalau nggak salah. Guru MDTA. Oh ini nih.
Oke, ini hasil hasil wawancara saya nih, wawancara. Ini kalau ada Pak Buhori ini pasti tahu nih. Ini saya minta bantuan Pak Buhori untuk mengirimkan instrumen ini ke guru-gurunya nih. Siap, sudah. Terima Ah, kasih. Pak Buhori nanti namanya ada di sini nih. Nih, saya wawancara dengan Pak Buhori tapi tidak wawancara langsung, tapi dia nulis aja jawabannya. Dan itu pun bisa disebut sebagai alat pengumpul data, Pak. Nih, tuh. Saya ingin mengkaji tentang strategi pengembangan profesional guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Kota Sukabumi. Wawancara dengan Ketua FDDT. Saya tidak ketemu langsung Pak Buhori, cuma Pak tolong dong diisi, nah gitu kan, dijelaskan. Ini jawaban-jawabannya nih, jawaban. Ketika saya gunakan AI, lalu dengan teknologi yang sekarang sudah begitu canggih, saya sudah bisa menghasilkan artikel. Baru satu nih artikelnya. Ini saya bisa bikin 3 artikel atau 4 artikel juga bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Tinggal penekanannya mau tentang apa. Nih judulnya. Kalau dalam penulisan artikel tidak dituliskan kota namanya, tidak. Hanya cukup jenjang lembaganya saja. Tuh. Tuh, Pak. Tuh. Ini kata kuncinya. Ini belum dirapi-rapiin ini, belum ditambah dengan yang lain. Belum ditambah sama apa referensi-referensi yang lain. Tapi tetap menggunakan AI. Caranya gimana? Nanti saya sampaikan caranya. Yang penting Anda punya datanya dulu. Nanti bagaimana cara melakukan triangulasi, bagaimana cara melakukan penulisannya. Tuh. Ini bold nggak ya? Nggak sih. Tuh. Saya menuliskannya dengan, menurut saya ini, wah enak dibaca lah gitu. Bagaimana kita menunjukkan penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada, letaknya di mana, tujuannya juga bagaimana, dari situ masuk ke metodenya ini dijelaskan. Dan ini saya menggunakan AI dan saya mengerjakan ini dalam waktu kurang lebih hanya 4 jam. 4 jam itu kenapa? Kenapa 4 jam? Karena kan kudu kacai heula, kudu cangkel, kudu babatak heula gitu ya. Ketika disusuri, tapi ini sekali lagi belum rapi karena saya belum menambahkan dengan referensi yang standar Scopus, belum ditambah dengan standar Sinta 2 juga belum. Tapi paling tidak saya sudah punya gambarannya. Tuh dari analisis statistiknya juga sudah ada. Dan ini berdasarkan wawancara yang didapatkan. Biaya SPP bervariasi. Temuannya nih, temuan. Jadi ada temuan wawancara dengan Ketua FKDT kayak gimana. Kemudian di sini ada temuan wawancara guru diniyah yang pertama. Kemudian di sini wawancara dengan guru diniyah yang kedua. Nanti nama-namanya akan saya hapus, tidak disebutkan karena etika dalam penulisannya. Ini wawancara dengan yang ketiga. Temuannya dulu, temuan tapi sudah dalam bentuk kalimat yang bukan mentah lagi, tapi sudah narasi. Temuan, lalu di sini ada bagaimana mentriangulasi data temuan itu dengan instrumen yang ada antara wawancara guru dengan wawancara semua guru itu diwawancara dengan pertanyaan yang sama, kira-kira jawabannya seperti apa? Jawabannya ketemu seperti ini tuh. Keempat guru memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat untuk mengajar di madrasah. Mereka menekankan pentingnya madrasah sebagai lembaga pendidikan agama. Ini baru temuan, Pak. Temuan. Temuan itu sesuatu yang kita dapatkan dari lapangan berdasarkan instrumen yang kita buat. Oh, itu masih temuan ini. Tapi ini kan kalimatnya banyak nih, 9.734. Makanya saya bilang ini belum rapi. Karena nanti kalimatnya perlu ada yang dikurangi, dipermak, diperbaiki gitu. Ya. Ini simpulan dari apa yang didapatkan di atas. Ini temuan dengan kepala madrasah pertama, ini hasilnya. Ini temuan wawancara kepala madrasah diniyah yang kedua, ini baru ringkasannya doang. Kemudian bagaimana menteri angulasi jawaban dari kepala sekolah itu dua-duanya digabungkan, hasilnya seperti apa? Keluarlah jawaban ini. Keterlibatan dengan motivasi. Nah, bagaimana kesimpulan triangulasinya? Ini triangulasinya. Nah, dari temuan itu, dari semua pernyataan itu, kita dapatkan temuan. Temuannya apa? Pengalaman dan motivasi guru. Kemudian di sini juga program pengembangan profesional yang diikuti apa saja, implementasi dan tantangannya apa, dampaknya apa, dibuatkan ininya nih apa, kayak lebih mudahnya buatkan tabel gitu. Dukungan sumber daya seperti apa, interpretasi temuan.
Belum pembahasan, baru pembahasan di sini. Setelah itu dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bla 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 bla. Nah, berdasarkan analisis data yang diperoleh, ditemukan bahwa partisipasi dalam program pengembangan profesional yang didukung oleh organisasi eksternal seperti Forum Komunikasi Dinia Takmilia serta inisiatif kreatif daripada guru memiliki dampak positif yang signifikan bla 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 bla. Nanti belum ditambahkan dengan referensinya. Di bawah nanti ada ini saya belum tambahkan banyak referensi, baru penjelasan narasi menjelaskan tentang jawaban analisis dari temuan riset yang saya dapatkan. Temuan penelitian ini sejalan dengan struktur pengetahuan yang mapan dalam literatur pengembangan profesional guru. Darling and Hammond menegaskan bahwa pengembangan profesional yang berkelanjutan dan relevan dapat meningkatkan kompetensi pedagogis guru. Nah, ini kan kita menganalisis dengan teori. Terus sampai dengan terakhir saya membuat simpulan. Simpulannya ini. Ini belum rapi, tinggal diperbaiki. Tapi yang penting ketika Anda punya masalahnya, buatkan tujuannya apa, lalu buat instrumennya, ke lapangan Anda cari datanya, dari situ Anda olah. Itu bakal powerful. Gitu. Gitu Pak Don. Siap Pak Dokter. Ya. Mangga. Mohon izin teman-teman, kalau sepertinya mau mengulang kembali, mau merojaah sepertinya. Jadi kalau misalnya boleh, rekaman ini bisa di-share gitu Pak Dokter. Oh, bisa. Gampang. Iya, sip. Terima kasih. Nanti pokoknya gini, yang penting Anda mau buat dulu, Anda mau tentang apa, bikin tujuannya apa, rumusan pertanyaannya apa, lalu bikin instrumennya, lalu ke lapangan, dapatkan datanya, lalu olah. Kalau udah punya data itu, bikin artikel gampang, Pak. Gampang. Yang biasanya susah itu karena kita tidak punya data atau boga instrumennya ke lapangan, tapi artikel yang boga apa dulu. Permisi dok, izin dok, mau bertanya dok. Boleh, mangga. Kang siapa? Dari TNI Pak. Siapa? Oh Pak TNI TNI. Pak. Pak TNI. Ya, Oke, mangga. Mohon maaf, saya lagi off cam karena lagi romantis. Mana nih? Siap. Ya. Pertanyaan saya begini Pak, saya ada kecintaan dalam menulis. Hanya baru cinta Pak, belum memiliki. Oke. Terus? Saya mencoba menulis baik artikel atau mencoba atau tesis lah gitu yang lagi dijalani sendiri yang saya tulis. Saya jujur Pak, saya minta solusi. Ada kesulitan bagi saya itu mencari referensi yang berkesesuaian. Dan itu tidak satu buku. Gitu. Ya. Tentu bukan satu buku gitu kan. Ya. Nah, saya di sini merasa harus ya berpikir keras gitu. Nah, ini gimana ini? Itu aja Pak. Jadi saya merasa kesulitan dalam referensi karena kalau mendengar dari penerangan itu kayaknya enak banget gitu. Oke. Tapi ketika yang ditulis itu kan tidak ngecap gitu. Nah, ya. itu tuh. Saya belum masuk ke situ, Pak. Belum. Oh. Belum. Karena itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya. Kalau saya mau jelasin jelasin secara maksudnya secara singkat bisa, gampang, secara singkat. Contoh begini. Saya mau tentang artikel saya aja ya, bentar. Sekalian kita cari referensinya. Anda harus pahami bahwa menuliskan referensi itu bukan Anda langsung neangan buku heula, enggak begitu juga, Pak. Oke, saya kasih tahu ya. Ini contoh ya, saya bikin pendahuluan, saya pengen ada latar belakang. Di pendahuluan saya pengen bagus gitu pendahuluannya. Nih. Pendidikan adalah pondasi penting dalam membentuk karakter dan kompetensi individu. Nih, Pak. Ini kan pernyataan umum, Pak. Pernyataan umum ya. Saya mau ini ada yang saya ingin ini ada kutipannya untuk menguatkan pendapat ini. Gampang, Pak. Ini siapa yang ngakak-ngikik ini?
Ini ke telinga saya rada ini. Artinya Oke, Google Scholar. Bukan Google Scholar, Pak. Scholar Google. Scholar. Ah, nih Google Scholar, Pak. Oke. Ini Google Scholar. Simpan ini di situ. Ya. Kira-kira ini bakal apa yang terjadi, Pak? Nah, ternyata kita custom rank dulu, Pak. Ini jangan sampai lewat dari tahun 2014 sampai 2024. Kita custom dulu nih si ininya. Ya. Search. Nah, kata-kata ini, Pak, Anda bisa lihat dari referensi ini. Dari sini Anda bisa kutip saja, tidak perlu dibaca, Pak. Ini kita site. Karena kita pakai apa? Ini di copy. Tapi ini belum lengkap ya, karena belum ada doi-nya. Nanti kita masuk ke link webnya, tulis doi-nya. Nih, Pak. Ini ya. Individu kan di sini. Kita tulis dulu di sini deh, biar gampang ngeceknya. Nah, sorry. Pastenya paste keep text only ya. Nah, biar sama tulisannya tuh. Latif 2020. Anda tulis di sini, Pak. Ini belum pakai mendeley ya. Ini tulis manual aja dulu. Latif 2020. Nah, Pak Teni, ketika Anda nulis seperti ini, Anda sebetulnya sudah membuat referensi, gitu. Pendidikan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter kompetensi individu. Latif 2020. Anda tekudu maca jeroan Anda da isi nama Anda bisa melihat di sini, Pak tuh. Kalimat-kalimat ini kan ada tuh di sini. Atau di sini nih, kata-katanya kan sama tuh. Namun karena juga pada tiap individu saja pendidikan dasar merupakan fondasi untuk membantu pendidikan karakter berbasis kompetensi. Kayaknya nyambung deh. Kemudian di sini ada nih, membentuk karakter meningkatkan kompetensi individu. Nah, ini nih ada nyambung nih. Ini artikel jurnal nih. Site juga. Ya, site. Nanti muncul ini, klik apa. Tapi ini belum pakai doi ya. Nanti kalau nulis artikel Bapak Ibu harus lengkap dengan doi-nya. Nih, tulis. Ini untuk referensi dulu nih, referensi paragraf 1. Nah, ini kan panjang nih. Berarti Anda nulisnya di sini, ini titik 2, titik koma, sorry. Nurnaningsih, Nur Rohman Wibowo. Kopi aja gini. Nah, di sini tulis. Ini hapus. Nur Rohmannya hapus. Wibowo. Nah. Ini koma 2023. Nah, tuh Pak Teni, Anda dengan kalimat ini Anda ngutip dari 2 referensi, Pak. Gitu. Jadi, ini mungkin teman-teman juga perlu mengetahui. Referensi dikutip itu karena 3 kepentingan. Saya ulangi. Referensi dikutip itu karena 3 kepentingan. 1, ada yang disebut dengan eksplanasi. Eksplanasi itu berarti butuh penjelasan, butuh penjelasan lebih luas. Seperti kalau misalkan ditanya, apakah hujan itu, ya, definisi hujan. Hujan adalah proses bla 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 bla. Anda ngutip dari BMKG contohnya. Berarti Anda mengutip dari BMKG untuk menjelaskan tentang hujan. Oke. Nah, yang kedua, referensi itu atau kutipan itu Anda lakukan karena yang kedua, yaitu bahasa lain adalah untuk melakukan disebutnya prediksi. Prediksi. Prediksi itu apa? Hal-hal yang kita ingin tahu sesuatu, meramalkan masa depan, gitu loh, prediksi itu. Dan itu hanya bisa diketahui ketika kita banyak mengkaji hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh, kenapa terjadi banjir
banjir itu terjadi akibat dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini didapatkan dari riset siapa. Anda bisa memprediksi banjir itu terjadi kalau misalkan buang sampah sembarangan atau menebang hutan atau kondisi alam yang tidak cuacanya tidak bagus, itu bisa terjadi banjir. Gitu. Itu dan didapat dari apa referensinya? Anda mengkaji dari hasil riset karena orang sudah melakukan riset bahwa di tempat-tempat tertentu ada banjir yang terjadi karena tadi. Siapa sih ini? Bentar. Ya, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengutipan itu dilakukan atau sitasi itu dilakukan jika Anda melakukan tujuan untuk mengkontrol atau mengawasi atau mengendalikan. Seperti bagaimana agar tidak terjadi banjir kena, maka harus A, B, C, D. Itu kita pasti harus merujuk pada riset-riset orang lain yang sudah melakukan itu. Jadi prinsipnya pengutipan itu ada tujuannya. Anda mau apa tujuan pengutipan itu? Bukan gitu, Pak. Nah, ini kejadian nih kalau dalam penulisan tesis. Anda kopas saja semua dari skripsi orang, dari tesis orang, dari buku. Nu penting jadi pinuh. Nah, itu masalahnya. Dan penulisan referensi itu bukan untuk begitu, bukan. Ya, tapi dalam rangka tadi, apakah Anda ingin menjelaskan sesuatu? Dan penjelasan sesuatu pun kalau dalam penulisan artikel, Pak, itu harus dalam penulisan tesis ataupun juga artikel itu tidak melulu dari satu pendapat, dari berbagai pendapat lalu kemudian disimpulkan. Makanya ada yang disebut dengan premis minor, premis mayor, sintesis. Nah, itu kalau dalam cara berpikir logis itu begitu, Pak. Demikian, Pak Teni. Jadi jangan apa ya? Jangan kecil hati, Pak. Banyak cara untuk bagaimana melakukan itu. Apalagi kalau misalkan Anda sering nonton YouTube. Nah, saya pengen ngajak Anda nonton YouTube dikit aja. Dikit. Linknya aja, Pak. Ya, Anda tinggal tulis aja di YouTube, mah gampang, udah banyak tuh. Leres. Nulis aja, nulis. Nih, Pak. Jadi, Bapak Ibu, teknologi hari ini memastikan kita tuh sebetulnya tidak ada yang tidak bisa, Pak. Tapi tetap harus dengan cara-cara yang benar. Teknik mencari referensi untuk tesis dan artikel. Coba kita lihat apa yang akan terjadi, Pak. Jawaban. Tuh, Pak. Download tuh. Cara mencari jurnal untuk skripsi, tesis. Tuh, Pak. Tuh, gimana ini? Tuh. Banyak sekali, Pak. Tutorial mencari referensi, skripsi, makalah, dan laporan. Tuh. Ada lagi AI yang menggunakan itu, Pak. Tuh. Jadi apa sih yang nggak bisa, Pak? Sekarang? Bisa. Leres. Bismillah. Leres. Pokoknya ulah letih hati, Pak. Ulah letih hati. Pasti bisa. Jadi makanya kalau mereka-mereka yang hopeless biasanya jarang ngopi, Pak. Yuk, jeung abdi ngopi lah. Genah sih mau ngopi bari bawa laptop, hurungkeun internet. Di kafe atau di tempat yang nggak ada internet, saya mawa Orbit, Pak, kemana-mana, tenang. Selalu online. Gitu. Ya, Pak Adon. Sok ah. Tinggal kopinya apa gitu, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, karena sudah setengah 10. Siapa ini? Nggak ada yang protes Satu lagi ini? aja. Jam 10? Iya, satu lagi. Siapa? Oh iya, iya Pak, saya Pak. Siapa? Pak Asep ya, Pak Asep. Ayo, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit saja. Sebelumnya terima kasih Pak Dokter atas ilmunya. Ini daging semua. Alhamdulillah. Waduh, daging semua. Asli. Ini Pak, biasanya kalau kita nulis di artikel itu kan berbayar. Mudah-mudahan ini enggak ya. Ketika nanti dipublish papahitan. Oh, kalau untuk penulisan ini mah nanti gini, Pak. Artikel Anda itu nanti selain masuk di proceeding itu akan dimasukkan ke jurnal yang dikelola oleh kita, Pak, yang di Inhas. Ini yang HKI nih, kalau bisa nanti saya mau
karena saya jadi editor in chief di jurnal At-Ta'dil nih, jadi harus bareng-bareng yuk, yang termasuk juga yang PAI lah, untuk bagaimana bikin naskahnya juga yang baik. Jadi mual bayar deh Pak, insya Allah mual. Karena sudah include babayar genep juta Ya, teh Billy publish kan artikel. biasanya ujung-ujungnya setiap kita nulis di itu artikel bayar. Kasih. Ya, kalau ini prosesnya insya Allah nggak bakalan repot Pak. Mual nggak keluar lagi biaya, nggak. Dipublishnya nanti di jurnal yang dikelola oleh Pasca, dikelola oleh di S1 juga ada jurnal-jurnal pendidikan, kalau yang HKI juga ada gitu. Ya. Saya lagi butuh tulisan banyak ini buat bisa publish bulan September nih. Jadi kalau misalkan standarnya Anda sudah pakai standar ini, nggak semua kemana-mana. Saya butuh 36 artikel nih buat bisa publish bulan September. Jadi nanti kita sedikit ubah. Demikian Pak Asep, insya Allah mau mayar deh Pak. Mau. Ya, Penting siap. mah. Betul, Jangan pakai joki lah untuk nulis kebiasaan we. Mau Iya, pinter Pak, mau pinter. kecuali ChatGPT saya ChatGPT kembali. Makanya lebih baik ChatGPT itu bayar Pak. Itu. Ya. Gitu Pak Asep ya. Oke, Bapak Ibu. Siap Pak Dokter? Siap, mangga, ayo. Oke, jika ada yang kemudian ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti dihubungi Pak Dr. Mulyawan langsung. Tentu bagi teman-teman HKI ini yang semester 2 mau semester 3 ini memang belum pernah berdialektika dengan Pak Dr. Mul di kelas ini, begitu. Jadi akan banyak pertanyaan dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan artikelnya sudah bisa disiapkan, jangan malu-malu untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen pembimbingnya. Oke, Pak Adon, nih ya. Bapak Ibu, kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu semua, kalau kita ketemu lagi hari Jumat depan, saya pengen Jumat depan itu Anda sudah siapkan judulnya apa, kemudian lagi ya tema penelitian temanya apa, sudah ada kisi-kisinya kayak gimana, kemudian instrumennya apa, Anda sudah ke lapangan juga mencari datanya. Kalau itu 1 minggu sudah selesai, nih minggu depannya kita praktekin gimana caranya data itu bisa kita olah menjadi temuan hasil penelitian, lalu bagaimana nanti membahasnya itu menjadi riset. Gitu. 1 minggu bisa nggak kira-kira? Nah, ini saya nanya aja dulu 1 minggu. Tapi dengan tanpa alasan ya, no excuse ya. Karena saya juga cuma nunggu berapa lama ya Pak Buhori waktu itu ada 2 bulan ya. Lebih. Siap, telat dari sayanya Pak. Telat dari Pak Buhori. Yang penting Pak, wawancara langsung bisa. Anda datang ke lapangan wawancara langsung. Blablabla. Yang penting tadi tahapan-tahapan yang tadi saya bilang itu dilakukan. ChatGPT jangan langsung diminta, tolong buatkan, jangan, ngobrol dulu, buat dulu, dia lakukan dulu insight kita tentang dia itu seperti apa, eksplorasi kemampuan dia. Jadi jangan sampai langsung, tolong dong buatin artikel tentang tuh ChatGPT saham aneh, bener-bener gitu, meren gitunya, meren. Itu ya Pak Adon, oke. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Mulyan, SPD, MPD, MAG yang sudah menyampaikan dan menyajikan daging-daging yang lezat yang sudah diproses melalui masak yang sangat luar biasa lama gitu ya. Juga kepada teman-teman tidak bosan ya, hampir 53 orang ini hadir dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya dan terinspirasi juga membuat artikel yang lebih baik dan bermutu. Ini baru tahap awal Pak Adon, belum ngapa-ngapain, belum. Jadi kalau belum paham semuanya, wajarun ya, wajarun. Ya. Oke, dan biasanya jangan dikasih semua Pak, biar ada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Dr. Mulyawan dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita tutup bimbingan artikel mungkin pertama ya, secara formal ini sangat sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan selamat untuk mulai meneliti dan melakukan penelitian. Akhirul kalam, ada lagi Pak? Ya, itu template-nya dikirim aja atau saya kirim nanti ke Pak Adon atau ke Pak Puji lagi ya? Siap, enggak Pak Dokter. Oke. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ayo. Terima kasih Bapak. Sami-sami Bu.